Jadi kita tuh ada kayak semacam guru spiritual yang ada amalan-amalannya, terus buat bikin agak didengar gitu emang ada semacam apa ya? Primbon. Nah, primbon. Kita ada kok beberapa episode yang kita akhirnya kita jadi publish. Oh iya. Iya ada. Kenapa enggak? So asik habis juga anjing, permulaan yang buruk. Kenapa enggak? Gitu, Kenapa? gitu. Kenapa enggak? Kenapanya? Kalau kenapa sih sebetulnya ya ini udah wacana lumayan lama. Waktu itu gue sama Molen pernah ngobrol. Karena kan tadinya kita siaran berdua bertahun-tahun di radio Trax FM. Terus si Molen udah keluar dari, udah nggak siaran lagi. Tapi ya kita tetap kangen siaran berdua lah gitu. Sedangkan waktunya nggak pernah cocok. Si Molen kerjanya kebanyakan di luar. Terus ya gue mah free aja ya secara waktu, tapi intinya nggak pernah ketemu jadwalnya, jadi cuma sekedar wacana doang. Akhirnya kurang lebih berapa 5 bulan yang lalu kali ya, ada teman kita si Tio dari Box to Box ngajak ngobrol gue, lu nggak tertarik bikin podcast? Gue tertarik banget, tapi gue tertarik waktu itu gue kepikirannya sama Molennya lagi S2 di Singapura waktu itu. Ya udah, siapa selain Molen masa nggak ada lagi gitu yang lo nyambung, yang lo nyaman. Gue kepikiran langsung Bobby. Wah ya udah deh, gue mau Bobby aja gitu. Second option. Iya memang, ya serep lah ibaratnya gitu. Bukan prioritas, tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Akhirnya kita udah sepakat, gue Bobby udah ngobrol. Bobby juga cocok, oke segala macem. Kita udah baking topik, bahkan kita udah sempat nge-take beberapa episode. Terus gue bilang Molen, gue mau bikin podcast nih, bla 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 gitu kan. Terus yang, wah itu kan kita udah pengen bikin dari dulu, gue ikutan dong gitu. Ya udah akhirnya, tapi gue udah bikin beberapa episode nih. Ya udah kita bikin gimmicknya aja. Kalau ceritanya Molen emang baru pulang, terus dan emang teman-teman juga, jadinya setelah episode kedua waktu itu dari podcast Poker, memang menceritakan Molen merantau. Akhirnya di ujung episodenya kayak kita bikin gimmick semacam udah lu Ikut aja. stay aja deh jadi host juga lah gitu, kita tarik aja gitu. Sebutkan gue tolak. Iya, ambil nggak ya gitu. Berapa Agak duit? Berapa drama. Drama dia sempat sholat 5 waktu dulu mencari petunjuk. Sempat kepikiran mau balik ke mantannya juga. Temen gue bilang jangan. Nyambung tuh. Gue bilang jangan. Ya udah kita belum, mendingan sama kita aja mau. Akhirnya mau. Males kali. Males doang. Kalau gue Males kelihatan ini nggak sih? Iya betul. Jadi emang kita bertiga sebenarnya kurang nyaman ada kamera. Jadi ini aja kita agak keringetan nih. Ini parah sih, gue nggak pengen banget liat kamera. Anjir, deg-degan parah. Menurut kita orang dikasih mic aja, kadang-kadang tiba-tiba karakternya berubah. Kalau kita udah ada mic, ada kamera, takutnya nanti seperti itu. Tapi kan nambah merusak karakter Nah, kita. Iya. daripada banyak variabel yang bikin kita nggak nyaman, kita stick ke format yang seperti ini. Sama basically emang karena kita orang radio sih ya, tiga-tiganya, jadi emang lebih nyaman dengan audio. Sama kalau gue sih masih pengen bikin orang berasa emang nongkrong sama kita gitu. Sedangkan kalau lihat dari video kan memang lo ya udah ada visualnya, si orang ini ya bentuknya ya begitu, udah divisualkan lah. Sedangkan kalau lo dengerin kan mungkin visual orang di pikirannya beda-beda mungkin gitu. Jadi semacam bikin theater of mind juga, yang mungkin ibaratnya kayak lo baca buku sama nonton film kan beda. Nah kita pengen ngambil esensi yang baca bukunya lah. Dan sejujurnya kayak kalau kita bertahun-tahun di radio, nggak pernah tuh kita dijual secara visual. Berarti emang nggak ada yang bisa dijual kan. Jadi atas kesadaran sendiri kita lebih nyaman dengan format ini. Ada Sebelum yang dilakukan. ada amalan-amalannya sih ya. Kita kan ada guru juga kan. Jadi kan Ikut tawa. Kok nggak enak bisa sama nggak guru kita loh? ketawa, Iya, karena bisa nggak bercanda Ya ya. nggak pernah gue ini. Nah, tapi ini bener ya. Jadi kita tuh ada kayak semacam guru spiritual yang ada amalan-amalannya, terus buat bikin
agak didengar gitu emang ada semacam apa ya? Primbon. Nah, Primbon. mungkin primbon lebih. Iya. Bukan pesugihan juga sih, ya, Bukan mungkin pesugihan. lebih ke primbon lah. Lebih ke primbon, soalnya ini masih dalam masih selaras lah ya. Jadi kita selalu konsultasi sama beliau. Iya. Dan beliau yang sebenarnya kasih kita arahan-arahan. Arahannya. Topik semua dari beliau. Iya. Kalau hari tech vote. Percaya nggak? Kasih jawabannya bener, kasih jawabannya bener. Enggak, emang ada meetingnya dulu. Cuman gitu dong. Ya ada meetingnya sih. Ada terdengarnya ngasal, cuman emang sebetulnya kita pikirin banget lah. Gitu. Kayak kita udah cukup Ada banyak. kok beberapa episode yang kita akhirnya jadi publish. Oh iya. Iya, ada satu doang lagi. Satu doang. Satu doang. Ada satu lah. Karena begitu kita dengerin kurang serak aja. Gitu. Kayaknya kalau ini dipublish agak kurang ya. Gitu. Jadi sebenarnya dikurasi dengan baik. Bukan Iya. baik, justru kita yang mengkurasi sendiri. Iya. Kalau skripsi enggak? Kalau skripsi enggak. Cuman temanya aja. Temanya aja. Temanya sama sama alur simple sih. Kita Iya. kita bikin pointers yang penting ada 3 atau 4 pointers yang menjadi acuan buat alurnya. Tapi script apalagi word per word itu nggak ada. Intinya tema utama dan alur poin-poinnya apa. Nah dari situ, dan biasanya sekali meeting kita bisa kumpulin berapa topik ya. Berapa topik yang kita sharing di Google Docs atau di WhatsApp untuk akhirnya kita bahas. Kalau misalkan salah satu Bobby ngelempar heading topik ini, nanti misalkan Rio, nanti poin pertamanya bisa ini, terus poin keduanya ini. Jadi banyak berumbuknya, tapi tidak pakai script. Ya. Enggak sih, enggak ngikutin. Dia bisa ngikutin lebih hype, lebih ke mood aja kali ya. Kita lagi mau ngomongin apa, kadang-kadang lu nggak tahu mau jadi topik apa di jalan baru kayak misalnya kayak waktu itu si Rio tuh ada pengalaman buruk di suatu pengalaman buruk lah. Terus dia cerita, pas habis dia cerita kita langsung itu besok kita jadi topik aja gitu. Dari Lagi situ- ngobrol sama temen-temen waktu itu ngomongin sunat, entah kenapa juga jadi tiba-tiba ngomongin sunat, terus gue sama Bobby kepikiran, wah Bikin sunat tuh seru juga tuh jadi iya. topik Nah, gitu. Kita baru tahu kalau teman kita tuh nggak lebih dari satu yang sunatnya nggak Dibius. Wah seru juga nih gitu. Something buat Sebenarnya kita bertiga dibius soalnya. bisa dari mana aja sih kalau topik? Bobby dilas, Dilas. tukang las pagar. Sama di gerinda, di gerinda. Jadi hampir jatuh kacau. Jatuh. Itu udah masa di bawah jatuhnya. Kayak Sri Mulat lempar rokok deh. Jadi emang Random. menurut kita bukan berpatokan pada apa yang lagi hype atau yang lagi trending, karena menurut kita ada lebih ada tambahan nilainya kalau kita punya perspektif cerita sunat Iya. atau teman kita punya cerita dibandingin apa sih yang lagi hype dan kita nggak tahu apa-apa. Iya, bener kita tahu aja sih. Dan lebih topik-topik kita mungkin lebih yang timeless kali ya. Iya, iya. Jadi lo dengerin sekarang sama 6 bulan lagi atau setahun lagi masih relate gitu. Baru ulang 4. Lobat batuk dong. Formula sih enggak sih ya? Enggak ada. Kayak soalnya total bertiga ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja sih segampang itu. Ya kayak kita lagi ngobrol, lagi nongkrong aja gitu. Jadi emang bukan yang oke nih kita ngobrol, nih kita lagi take, dibedain gitu, enggak. Jadinya emang ya se-natural itu aja sih. Kayak contoh tadi gue Mario di bawah muter-muter kan. Kita jadi satu topik. Kayak kita bahas ini seru deh nih. Coba diperhatiin ya. Oh ya udah. Sudah sambil jalan doang untuk ngerokok sambil jalan kayak oke ntar berarti ini harus itu tuh nggak boleh kayak gini begini. Oh ya udah ntar ngomong-ngomong. Udah gitu loh jadi satu topik. Jadi di mana-mana aja sih topik sebenarnya. Ini kayak ngeliat kopi banget aja bisa jadi topik. Kita belum topik kopi. Orang kita bertiga Si ada yang ngopi. ngopi. Mereka berharap enggak karena masih menjadi radio. Gue berharapnya enggak, dan menurut gue juga memang enggak karena secara tipe hiburannya pun beda. Kalau di radio kan memang lo tidak, sebagai pendengar ya, lo tidak bisa memilih baik dari lagu, topik,
memang sudah disediakan atau dibawakan sama si penyiarnya, disiapin sama music directornya segala macam. Sedangkan kalau di podcast kan memang lo hiburannya sifatnya on demand. Jadi lo pengen dengerin si siapa ngomongin apa, itu bisa lo putar, bisa lo ulang, bisa lo dengerin berkali-kali, terserah lo gitu. Sedangkan kalau radio kan enggak. Tapi yang jadi nilai plusnya si radio, jadi masih ada unsur surprise-nya gitu. Lo nggak tahu yang habis ini lagu yang bakal diputar tuh apa, si penyiar ngomong apa. Udah gitu punchline-nya keren, lo pengen ulang lagi, lo pengen denger lagi, udah nggak bisa gitu. Jadi emang ada bedanya sih menurut gue, dan emang nantinya podcast pun juga tidak akan menggeser radio sih menurut gue. Kita pernah ditanya ini juga sih di forum yang lain, dan kita jawabnya podcast bukan pengganti radio tapi pilihan lain. Dan pembedanya kalau misalkan analoginya gitu ya, radio itu satu kolam yang luasnya 1000 meter tapi kedalamannya 1 meter. Jadi topik-topiknya umum tapi nggak bisa deep banget karena soal durasi waktu, ada iklan, ada lagu. Nah kalau podcast kebalikannya, jadi kolamnya cuma semeter nih lebarnya, cuma dalamnya kalau lo mau ngulik banget Mau free dive bisa. Kita sumur. Iya. Kita sumur bener. Iya. Nah itu balik lagi ke pendengar, memilih yang mana, yang opsi 1 atau opsi 2, atau kadang-kadang mereka bisa ganti-gantian dengerin duanya. Jadi untuk menggantikan kita sih. Iya. Analytics yang kita dapat sih so far cukup detail ya. Maksudnya si pemutar podcast ini baik dari Apple atau Google Podcast atau Spotify, dia kan untuk lo bisa mengakses Spotify atau yang lain, lo mesti bikin akun. Baik dari nama, lokasi, umur, gender, dan lain-lain. Nah, jadinya begitu katakanlah analyticsnya Spotify, kita juga dapatnya datanya organik, dalam artian umurnya kita tahu, gendernya lebih banyak cowok atau cewek, lokasinya di mana, kira-kira dengerinnya peaknya itu di jam berapa. Jadi yang mereka butuhkan sih analytics, itu aja sih. Waduh, paling seru. Aku suka episode Danila yang seru sama Kiki Wujud. Tadi katanya parah, taunya paling suka. Jadi kamu parah. Ngata-ngatain Danila di belakang. Ngatain di belakang udah jurus Ci, fitnah. parah banget sih. Bukan kita ya. Masya, ngatain lo Kita masih support lah. Enggak. Yang paling seru. Paling seru, susah juga nih. Kita nikmatin semuanya. Iya ya. lagi, semuanya seru lagi. Walaupun kayak klise gitu jawabannya, semuanya seru. Cuman Emang semuanya seru. so far emang yang kita undang kan masih Temen. temen aja kan. Jadi emang semuanya punya keseruan masing-masing. Walaupun Enggak juga yang ada nih terdekat, kita nggak terlalu dekat orangnya. Kita pernah punya encounter dengan dia sekali 5 tahun yang lalu. Betul. Gitu. Tapi satu hal yang selalu kita terapkan di sebuah bintang tamu, kita temen atau enggak, kita nongkrong dulu sebelumnya sejam dan kita ngasih pengertian ke mereka, boleh nggak yang kita omongin hal-hal yang mungkin lo belum pernah bahas di media-media lain. Karena personal. Mereka ada bosennya juga kan ditanya itu lagi, itu lagi. Apa ya yang kita bisa bahas, kita kulik dari lo yang belum pernah lo share sama orang-orang. Nah akhirnya gara-gara pembahasannya seperti itu, jadi semuanya seru bro. Karena nggak ngebosenin, itu aja yang ditanyain. Pendekatan ke tamunya juga penting banget. Iya. Jadi emang buat tamu yang mungkin kita baru kenal doang gitu ya, belum segitu dekatnya. Kalau bisa nongkrong dulu. Karena emang ya namanya ngobrol sama orang baru kan pasti ada Ice breaking ya? Iya, ice breakingnya lah. Lo kan juga mungkin nggak segitu gampang terbukanya sama orang baru, makanya butuh ada duduk barengnya dulu, ngobrol-ngobrol sebagai teman aja. Wah. Gimana sulapnya? Waktu dengerin episode itu kan gua kayak yang bisa ngilangin sesuatu gitu kan. Iya. Mana? Mau sulap? Gimana nih? Gak enak juga ya. Jangan deh. Rame sebenarnya. Rame. Ayo dong. Gak bisa. Ntar deh. Ntar ada yang kesambet loh. Ntar ada yang sambet. Soalnya kan gak enak sama guru kita yang ngajarin. Masa sih? Beneran. Oh serius gue? Beneran. Itu sulap itu bisa akan kita adain
nanti kalau misalnya tuh kita lagi mau bikin acara off air spesial banget yang datang ke situ doang yang boleh ngeliat. David Blaine. Beneran? Dan Ntar. Bobby waktu sulap itu besoknya langsung sakit. Tapi Iya. nggak minta izin sama gurunya. Ini gue beneran. Kedua, dia dimusuhin seluruh pesulap di Indonesia ya. Iya kan? Hampir, nggak semua lah, nggak Oh, nggak semua. semua, nggak semua. 70% PSI kan Persatuan Sulap Indonesia. Iya, PSI. Musuhin dia. Ini resiko. Tapi nggak semuanya. Soalnya waktu itu gue mencoba mereview di depan kayak begini gitu. Jadi kalau misalnya mau itu datang ke showcase kita yang off air yang akan ada. Nggak tahu kapan. Yang penting kan wacana dulu. Wacana. Ini pun kan berawal dari wacana. Iya. Amin. Kayak kalian. Ya itu ke guru kita itu. Dan gitu dong. Tips bikin Tiga kali, materi tiga podcast. tips. Yang seru. Ngeramu materinya tuh biar seru. Lo harus make sure lo bikin podcastnya sama yang senyaman lo. Ya. Terus, Udah kayak itu aja udah gampang. Udah Satu aja. jawab semua deh. oke. Karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga menurut gue. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau teknis mungkin perhatikan kualitas audio. Ya, kalau teknis Teknis ya. itu. Ya, kita mendengar banyak podcast yang suka komen juga ke sosial media kita terus ngajak collaborate, terus kan kita dengerin. Iya. Dan mereka minta. Jangan feedback. pikir kita nggak denger ya. Apa? Yang misalnya di podcast seret, bang, collab dong, itu kita dengerin loh. Kita dengerin karena emang kita terbuka banget untuk mereka yang lagi nyoba-nyoba gitu ya. Ya semakin ramai semakin seru, semakin banyak opsi. Tapi kadang-kadang emang kemampuan finansial itu membatasi untuk beli alat-alat yang proper. Tapi itu sebenarnya bisa diakalin. Nah, mungkin itu tips kedua ya, kualitas audio gitu. Sayang kalau kontennya udah bagus, udah nyaman, habis Iya. itu kualitas audio kurang bagus. Karena yang kita lihat kan orang itu kebanyakan dengerin pada saat lagi commute ya, dari rumah ke kantor atau kantor ke rumah. Nah, kalau misalkan kualitasnya kurang bagus, mereka bisa ganti ke channel yang lain. Gue yakin kualitasnya gimana nih suaranya ya? Banyak ini, banyak Apa ini? Bagus sih kamera mahal. Mereka juga mahal. Kalau kita misalkan perlu beli itu. Perlu. Buat selfie. kalau misalkan untuk merekamnya mungkin alatnya secukupnya harus agak niat di post productionnya dengan software, dengan edit-editnya. Sebenarnya semua bisa diakalin. Itu kedua, butuhnya 3 ya. Satu lagi apa dong? Invest alat sih paling penting. Sama dong sama tadi soal Ini kan audio. harus ini tambahin dikit. Oh, iya. Bukan masuk ketiga nih. Cherry on top ya. Apa yang ketiga ya? Ketiga. Oh, konsisten. Wah, Ya, itu penting tuh konsisten. konsisten. Kalau lo nggak konsisten lo kelar. Iya. Lo bikin satu episode yang ngejedar tapi yang setelah lo gone kelar. Kita kasih tips kali ya supaya biar bisa konsisten gimana. Iya gimana? Lo banking episode aja dulu 5 atau 6. Iya. Iya. Jadi Jadi jangan bisa ini. supaya nggak kejar tayang. Ah. Iya. Jadi nggak usah buru-buru ngejar tanggal launch. Banking aja dulu sampai Iya. punya beberapa opsi. Jadi kalau misalkan komitmen kalian adalah seminggu sekali, bisa tuh. Karena kadang-kadang ada yang udah jalanin aja, mau rilis minggu depan Kayak asal jadi gitu. Asal jadi, ya. Iya. Kalau arahan editannya biasanya Molan yang ngecekin, tapi kita juga ada orang yang editin juga. Nah biasanya ada tektok-tektokan sih sama kita. Ini udah oke atau belum? Atau ada yang mau dikurangin lagi apa enggak? Misalnya Rio request gue menit segini di sensor dong. Ntar gue request gue juga boleh minta ini gue sensor dong. tapi kita demokratis. Iya, tapi ini tayangnya juga tuh. Kita tetap ada votingnya. Fotonya. Jadi misalkan Bobby bilang gue mau ini disensor, Rio bilang nggak usah, urusan ada di gue dong. Makanya bikin podcast bertiga. Iya. Biar bisa begitu. Iya. Jadi nggak ada tuh. Coba kalau berdua, gue mau ini, gue nggak mau itu. Ah gimana? Demokratis kan belum tentu bisa menyenangkan semua pihak. Iya. Jadi kadang-kadang ada yang oposisi juga. Ada. Dan oposisi itu sehat. Betul. Itu jadi berdebat. Jadi politik anjing. Oh, iya. Oke. Udah sih. Oke. Thank you. Terima kasih. Sama. Nama gue Rio Wicaksono. Gue Bobby. Gue Molen. Kita dari tadi. Thanks for watching Indonesia. Subscribe dan like. Ya, subscribe dan like ya.